Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah minggu ini tanggal 10 Mei 2020 yang dinamakan Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah pujian syukur bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bagaimana kita mensyukuri dengan nyanyian sukacita akan kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan pikiran kita. Nyanyian kita akan menggemakan dan kebesaran nama Tuhan yang selalu memberikan kasih setianya bagi setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 6. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyanyikan nama-Mu. Karena Engkau telah menyatakan kemenangan atas dunia ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu tolonglah kami untuk mengalahkan kuasa iblis dan maut, untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang disediakan bagi orang percaya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi Raja-Mu.
Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ditetapkan bagi kita minggu ini, titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 378 ayat 1 dan ayat 5 yang diperbuat Allahku. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Beginilah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 3. Sungguh indah kabar mulia. Percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di lembah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikuti dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali dilimpah malapetaka serta kesulitan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 343 ayat 1 dan 3, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, di semangatlah cahaya Injil kudus.
marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Allah. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 55 ayat 1 dan 4. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguasai engkau ketika hendak mendengarkan sabdanya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian dikatakan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian sabda Tuhan kita sambut melalui nyanyian. Gunung goyang
terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, minggu ini dinamakan Minggu Kantate. Nyanyikanlah pujian syukur bagi Tuhan. Kitab Wahyu membuat gambaran bahwa terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan Tuhan, yang menjadikan gambaran bagi kita bahwa iblis tidak pernah selesai bekerja untuk memperdaya umat manusia sepanjang hidupnya. Dan bagaimana para pengikut setia Sang Juru Selamat akan bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sebagai bentuk kelegaan. Tidak ada beban sama sekali, karena saatnya sudah tiba. Pemerintahan Allah akan menguasai seluruh kehidupan di dalam kekekalan. Tidak ada lagi gangguan yang dialami oleh manusia sebagai makhluk yang lemah, karena dikuasai oleh dagingnya. Segala gangguan dari si iblis sejak manusia diciptakan, yang terus mengintai, tidak lagi diberi peluang untuk melakukan kekuatan dan kekuasaan bujuk rayunya sebagai bapaknya pembohong. Kekuatan iblis telah dipatahkan dan dilemparkan ke lembah yang tidak dapat bertemu lagi dengan umat percaya. Oleh karena tempat itu menjadi milik Allah kita, dan adalah raja yang memiliki kuasa dan kekuasaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa iblis memang akan terus berusaha mencobai dan menjatuhkan martabat dan hakikat kemanusiaannya di hadapan Tuhan. Dan iblis akan terus meyakinkan Tuhan bahwa seluruh tindakan manusia menyembah dan memuliakan yang diurapinya hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tidak ada ketulusan dan keterpihakan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana iblis begitu pandainya untuk mencoba membujuk rayu dan membawa Allah kepada keinginan iblis. Manusia itu memperalat Allah untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun iblis sang pendakwah pada akhirnya akan terjatuh dan dijatuhkan ke lembah yang tidak ada titik sambungnya dengan kerajaan Allah. Putus sampai di sini. Artinya tidak ada hubungan antara pendakwah lagi dengan kerajaan Allah, tempat umat orang percaya. Bahwa sang iblis akan mengalami kekalahan total oleh darahnya yang kudus, Sang Kristus Juru Selamat. Jadi jelas kuasa iblis telah dipatahkan dan ditaklukkannya, dengan pengertian bahwa setiap orang yang percaya akan penebusan darah kudus anaknya yang tunggal, maka kuasa iblis tidak berkuasa untuk mendekatinya. Bahwa kuasa darah Kristus Yesus begitu memaknai keselamatan yang telah diberikannya kepada orang-orang percaya. Darah Kristus adalah penyelamatan bagi umat manusia. Penebusan yang begitu besar dan menggetarkan kerajaan kegelapan, menjadikan kuasa Kristus Yesus di atas segala kuasa yang di bumi dan alam semesta. Bahkan dialah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Allah tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi iblis untuk mendengarkan alasan-alasan iblis. Iblis begitu pandai untuk membuat alasan yang masuk akal, yang masuk dalam pemikiran, bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak sungguh-sungguh mempercayai Sang Juru Selamat. Berbagai alasan dilakukan oleh iblis untuk membujuk rayu Allah terhadap manusia yang diselamatkan darah Sang Kristus. Walau kita lihat dalam cerita Ayub, Allah memberikan izin bagi iblis untuk bagaimana Ayub beralih kepercayaannya kepada Tuhan. Namun untuk alasan keselamatan kemanusiaan, alasan manusia secara seluruh dunia dalam darah Tuhan Yesus, tidaklah diberikan kesempatan sama sekali bagi iblis untuk memberikan
bujuk rayu dan alasannya. Hal lain yang dapat kita lihat adalah kesaksian-kesaksian yang hidup, yang dinyatakan dalam kehidupan manusia. Apakah melalui perkataan, tulisan, atau pola kehidupan mereka dalam kesehariannya mampu untuk menaklukkan kuasa iblis. Karena dengan kesaksian itulah Injil Kerajaan Allah terberita. Itu sebabnya manusia diperintahkan dengan amanah agung. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Itu mau menyatakan bahwa keselamatan ini bukan hanya milik satu bangsa, tapi seluruh bangsa, umat percaya di seluruh dunia ini akan memperoleh kesaksian dari setiap orang yang percaya kepadanya. Mempersaksikan berkat Tuhan yang sedemikian besar dengan pengorbanannya mati di kayu salib. Bentuk kesetiaan kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kesaksian yang dipersaksikan, murid-muridnya yang juga rela mati, mempersaksikan kebesaran dan penebusan anak Allah, sehingga setiap tetesan darah anak Allah adalah juga yang dipersaksikan oleh murid-muridnya sebagai darah martir orang percaya mematahkan kuasa iblis. Karena akan ada kesaksian-kesaksian baru yang semakin melemahkan dan meruntuhkan kekuatan dan kuasa iblis. Kesaksian yang setia dan rela mengorbankan diri bagi kerajaan Tuhan hingga saat ini masih terus terjadi. Karena kuasa iblis akan mempergunakan kuasa manusia lain dan kekuatan dunia ini untuk mendurhakakan orang percaya, meninggalkan imannya. Bagaimana manusia lain dipakai iblis supaya iman goyah oleh kuasa, oleh kekuatan, oleh hal lain, di mana hal duniawi mampu menggoyahkan kesaksian orang percaya. Bahwa memang kita dipergunakan untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Dengan kondisi yang sangat mencemaskan seperti sekarang ini pun, kita diperhadapkan menjadi saksi-saksi kerajaan Tuhan. Iman kita jangan tidur. Atau kita hanya menonton ibadah online, cukuplah itu. Kita harus mempersaksikan bagaimana kerajaan Allah juga bergaung dalam tema Resort Bekasi Raya tahun 2020 ini. Spiritualitas yang menyatu, berbuah, dan membangun dalam Yohanes 17 ayat 22. Sungguhlah tepat untuk menggaungkan spiritualitas kita dengan memperdalam kesaksian-kesaksian melalui ibadah multimedia pada setiap kategori. Naposa Bulung, Persekutuan Perempuan, PKB, Belajar CD, Sermon Resort, Sermon Parlagutan, Sermon Wilayah. Sehingga setiap pertemuan kita dengan multimedia bisa saling berbagi dan memberikan kesaksian-kesaksian yang hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa diam, karena bila demikian akhirnya spiritualitas atau iman kita bisa tertidur, bahkan ternyenyak, dan tidak menghasilkan buah dan membangun untuk semakin kuat dan kokoh. Dan akhirnya memberi perhatian kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan itu adalah kepedulian kita. Dalam menghadapi wabah pandemi virus COVID-19 ini, ternyata Tuhan Allah terus berkarya, memperbaharui dunia menuju kesempurnaan. Kembali kepada alam yang penuh dengan ketenangan. Pantai yang biasanya dipenuhi oleh manusia, sekarang kuda Nil berenang. Bintang 5, beribu-ribu datang ke tepi pantai. Bahkan buaya berjalan-jalan di tengah kota. Mejeng kali ya. Burung ratusan ribu singgah di tepi sungai hanya untuk istirahat. Alam sedang dikembalikan ke asalnya karena kita sama-sama memiliki alam. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, ajakan sorak-sorai sorgawi sungguhlah sangat menggoncang iblis
yang hendak menghancurkan seluruh rencana Allah, terlebih melalui karya penyelamatan bagi umat manusia. Seluruh kekuatan iblis dikerahkan untuk menaklukkan manusia, karena manusia akan menjadi penghuni sorga bersama dengan para malaikat, dengan Sang Raja Agung Tuhan Yesus Kristus. Iblis dan para pengikutnya begitu marah, dan dalam geramnya yang dahsyat akan terus membawa manusia untuk melawan Tuhan. Tidak ada waktu istirahat bagi iblis, dan terus bekerja tanpa kenal lelah, melakukan dengan segala cara untuk mengacaukan iman percaya manusia kepada Sang Juru Selamat. Iblis sudah tahu bahwa waktunya sungguhlah teramat sempit, sangat-sangat dekat. Waktu mereka sudah kepepet, sehingga segala sendi dan aspek kehidupan manusia dipakai oleh iblis, melancarkan rencananya menjatuhkan keimanan manusia untuk menyangkal Tuhan Yesus Kristus dengan kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Sang Khalik, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kegeramannya iblis membuat manusia dilemahkan dengan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Keinginan daging menjadi bagian yang paling mudah diserang oleh iblis. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Manusia begitu mudah tergoda oleh karena keinginan daging yang begitu kuat, mendesak untuk menjadi orang yang lebih dari segalanya. Kelemahan yang ada bagi diri manusia adalah ketika dagingnya menguasai dirinya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak lebih dimulai dari keinginan daging yang tidak bisa terkontrol. Semakin kita hendak menguasai yang kita miliki sepenuhnya, semakin mudahlah kita diperdaya oleh iblis. Namun seluruh kekuatan iblis akan runtuh dan takluk sepenuhnya di bawah kaki kuasa darah kudus Tuhan Yesus Kristus. Suarakan kesaksian orang percaya, kesetiaan iman dan rela berkorban segalanya bagi Tuhan. Kesaksian hidup dan pengorbanan yang kita lakukan adalah bunyi sorak-sorai surgawi, sorak kemenangan, karena akan semakin banyak orang yang percaya. Ya, hari ini kita patut bersorak-sorai, secara khusus untuk jemaat GKPA Bekasi, karena pada tanggal 6 Mei 2020 yang lalu kita berulang tahun yang ke-23. Untuk itu, mari kita nyanyikan Happy Birthday to you. Dan kata to you yang terakhir diganti dengan GKPA Bekasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GKPA Bekasi. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama Happy Birthday sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GKPA Bekasi. Jemaat duduk kembali. Spiritualitas, keimanan kita saat ini sedang diuji. Mampukah kita membuat nyanyian gegap gempita di sorga? Sebagaimana tadi kita menyanyikan suara sorak-sorai bergegap gempita. Happy birthday. Marilah kita gemakan dan gaungkan, sehingga terdengarlah nyanyian sorga, sorak, sorai, sorgawi. Dengan kesaksian pola hidup dan pengorbanan kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut melalui nyanyi. Amin, 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 sungguh ya amin. Kepadamu bersyukur dalam nama Putra
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau suarakan bagaimana kemenangan di sorga, kekuatan yang dahsyat menaklukkan para pendakwah. Dan hari ini kami rasakan betapa Engkau senantiasa memberikan hal yang terbaik untuk kami menyuarakan suara sorak sorga. Bagaimana Tuhan berkarya bagi kami. Biarlah kami menjadi saksi-saksi yang hidup, menyatakan kesaksian yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini GKPA Bekasi berulang tahun yang ke-23. Bila kami runut ke belakang, betapa banyak penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang tak berkesudahan bagi seluruh jemaat-Mu ketika membuka pertama kali hingga saat ini Tuhan. Begitu terasa penyertaan-Mu, jemaat-Mu semakin banyak dan sudah berketurunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilapun kami harus menghadapi masalah-masalah yang berat di dunia ini, secara khusus wabah pandemi virus COVID-19 ini, kami percaya bahwa ini akan mampu Engkau taklukkan dengan darah-Mu yang kudus dan menjadi kesaksian yang hidup bagi kami. Setiap orang yang percaya ketika memanggil nama-Mu, maka ada kuasa yang melindungi dan memelihara hidupmu. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami menjadi kesaksian sorak-sorai sorgawi. Amin. Baiklah, kita angkat pujian dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Malah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya dalam
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.